Episode 35. Alana merasa tidak percaya dengan apa yang ia dengar semalam, apalagi dengan kenyataan bahwa nenek yang selama ini dia percaya, bahkan dengan tega membohonginya. Berbohong menutupi segala macam yang ia tahu dari masa lalu kehidupannya. Apalagi ternyata sang neneklah yang memberikannya obat, agar Alana tidak bisa pulih ingatannya. Wanita itu tampak resah dan gelisah memikirkan berbagai macam dugaan yang selama ini tidak diketahuinya. Sejak tadi Alana hanya mondar-mandir di dalam kamarnya, mengabaikan chat dan panggilan dari Sidan. Kenapa nenek mengatakan kalau aku tahu siapa yang telah menyiramkan bensin itu, aku akan merasa sakit hati dan syok? Apakah dia orang yang sangat ku kenal? Alana masih belum bisa memecahkan misteri yang ada di dalam kehidupannya. Salah satu cara agar dia bisa mengingat tentang masa lalunya ialah menemui dokter untuk memberikannya obat yang bisa membuatnya sembuh. Iya, benar. Aku harus segera berobat. Jangan sampai lama-lama menjadi orang yang tidak tahu jati dirinya dan diperlakukan seperti boneka. Apa aku juga harus bekerja sama dengan Sidan? Bukankah sepertinya pria itu juga memiliki masa lalu dengan Valeria? Yang besar kemungkinan itu adalah aku, gemam Alana. Kemudian wanita itu memutuskan untuk menghubungi Sidan, mengatakan ingin bertemu besok saja, tapi ternyata pria itu juga sangat ingin bertemu dengannya malam ini. Ada hal penting yang ingin Sidan sampaikan. Akhirnya Alana menyetujui permintaan Sidan yang akan langsung pergi menemuinya di rumah. Sidan langsung memeluk wanita yang ada di hadapannya saat ini. Pria itu begitu merindukan sang pujian hati. Senyumnya berkembang terus-menerus saat melihat Alana yang tampak sangat cantik malam ini dengan piyama satin berwarna pink kesukaannya. "Kenapa kamu senyum-senyum terus seperti itu?" tanya Alana saat mereka sudah duduk di sofa ruang tamu. Sidan bahkan tidak melepaskan pandangannya dari wajah cantik di hadapannya itu. "Kamu tahu sayang, aku punya kabar gembira," ucap Sidan menatap wajah cantik itu. "Apa?" tanya Alana penasaran. Wanita itu ikut serius dengan menatap wajah Sidan. "Aku sudah mendapatkan restu nenek Sofia dan juga kedua orang tuaku, dan aku juga sudah tahu bahwa kamu adalah Valeria. Aku mendapatkan beberapa bukti, bahkan berhasil mendesak nenek untuk menceritakan semua rahasianya padaku tentang masa lalumu sayang," ujar Sidan menggenggam kedua tangan Alana dan dibalas erat oleh wanita itu saat mengatakan tentang rahasianya. Entah apakah mereka sehati atau memang sepemikiran. Di saat Alana ingin mencari tahu tentang masa lalunya, Sidan ternyata juga ingin membuka semua lembaran masa lalu itu. Jadi yang menyiram bensin itu adalah ayahku sendiri. Alana syok dan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Sidan mengangguk, dia sebenarnya tidak tega menceritakan masalah itu, tapi ternyata Alana sudah tahu dan mendengar sendiri secara tidak langsung saat menguping pembicaraan Sidan dan neneknya kemarin malam. "Pamanmu telah menghasut ayah kandungmu, dan saat kebakaran itu terjadi, sebenarnya telah terjadi pertengkaran antara ayah dan ibumu. Pamanmu memfitnah ibu dan mengatakan bahwa kamu bukanlah anak kandung dari ayahmu. Terjadi percekcokan itu dan saat kamu baru pulang dari sekolah, ayah kalap dan mengambil bensin yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Ibumu berusaha melindungi dan akhirnya pamanmu datang membawa korek api dan menyalakannya. Disitulah pengorbanan terakhir ibumu saat dia berusaha mengeluarkanmu dari rumah. Bahkan dia rela menjadi korban agar kamu selamat. Akhirnya, kamu berhasil diselamatkan oleh pengawal nenek dalam keadaan sudah pingsan. Pamanmu pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan ayah dan ibumu meninggal di tempat." Alana merasa lemas dan ingin pingsan ketika mendengar rahasia yang selama ini ditutupi oleh neneknya. "Nenek tidak ingin kamu mengingat kembali masa suram itu dan memberikanmu obat yang tidak bisa membuatmu mengingat kembali." Alana tidak sanggup lagi, kepalanya terasa semakin sakit. Sidan berhenti bercerita ketika melihat Alana tiba-tiba tidak sadarkan diri. Alana, ya Tuhan!" Sidan bergegas menggendong wanita itu untuk dilarikan ke rumah sakit. "Ah, tidak, jangan!" Sidan terkejut mendengar teriakan Alana. Felicia dan Morgan yang berada di tempat itu pun langsung bergegas masuk dan melihat kondisi calon menantu mereka yang tiba-tiba berteriak. Mereka sudah berada di rumah sakit keluarga Alvarez, dan Alana langsung mendapatkan penanganan. Sidan mungkin terlalu bersemangat menceritakan masa kelam Alana, sehingga membuat wanita itu syok berat. "Dokter, tolong kekasih saya, Dok. Tadi dia berteriak-teriak, tapi sekarang dia pingsan lagi," ujar Sidan saat melihat dokter dan beberapa perawat masuk ke dalam ruang VVIP tersebut setelah mendapatkan kabar bahwa pasien sudah sadar.
Alana sempat pingsan selama 5 jam dan baru saja dia berteriak meminta tolong. Tentu hal itu pasti berkaitan dengan kepingan ingatan yang benar-benar mencekam. Maaf Tuan, silahkan tunggu di luar, kami akan memeriksa kondisi pasien, ucap dokter mengusir Sidan yang masih betah berada di sisi Alana. Akhirnya dengan terpaksa pria itu pun keluar dari dalam ruangan tersebut. Felicia memeluk sang putra dan mengelus punggungnya untuk memberi kekuatan. Sabar, pasti Alana akan sembuh, ujar Felicia menenangkan Sidan yang sangat nampak stres melihat kondisi wanita yang dicintainya itu. Sidan takut, Mah, bagaimana kalau nanti berakibat fatal terhadap Alana? Aku takut kalau Alana menjadi... Jangan bicara seperti itu. Ya, siapa yang tidak takut melihat kondisi kejiwaan yang terguncang, dan hal itu bisa mengakibatkan seseorang depresi. Sidan hanya berharap bahwa Alana tidak mengalami itu semua. Bersambung.